Ini nama pabriknya kalau boleh tahu apa Pak? Pabrik tahu yang ini tahunya namanya Safira. Safira. Iya. Berdiri itu tahun ya? 2004. 2004. 2004 itu yang ngejalaninnya Bapak sama istri aja? Iya. Belum ada ini? Belum. Cuma kita berdua aja yang ini satu rumah ini. Satu rumah. Iya. Kalau waktu awal-awal itu produksinya udah banyak atau gimana? Kalau awal tuh ya namanya merintis ya dari sedikit. Dari sedikit? Iya, dari sedikit naik gitu. Dari sedikit. Nah, awal Bapak ngerintis itu Bapaknya promosinya sampai bisa masuk ke Chandra itu gimana ya? Kalau dulu kan ya ini ya kan saya kan ke pasar dagang sendiri. Ya masuk ke Chandra itu kan ada orang yang masukin sayuran ke Chandra. Nah dia orang itu minta bagi tahu saya itu, tahu saya kan masuk ke sana gitu. Jadi dia orang itu kan yang apa ya, cari persyaratannya itu kayak mana itu ya, yang istilahnya ibu itu yang ngurus surat-suratnya. Jadi saya hanya membikinkan gitu. Jadi ada orang yang bantu itu biar bisa masuk ke situ. Iya, ada orang yang ngurusin. Iya. Itu kalau buat pemasarannya masuk ke Chandra itu memang ada syarat-syarat sendiri gitu. Ya kalau sana itu kan harus cukup apa dari cash, dari segala macam itu kan harus cukup. Jadi kan prosesnya lama. Sedangkan saya waktu nggak ada. Jadi kan nah ibu yang suka nganter sayuran ke sana itu dia kan ngurusin itu. Dia ngurusin. Iya. Iya. Sampai akhirnya sekarang bisa. Iya. Gitu, ya tetap dia orang yang masukinnya, bukan saya sendiri. Jadi Bapak ngasih ke mereka, mereka masukinnya. Iya. Bukan Bapak yang masuk ke itu. Tidak. Enggak ya? Enggak langsung ke Chandranya, enggak saya. Jadi mulai dari masuk ke Chandra itu pabriknya baru ini. Produksinya mulai banyak gitu. Masukin ke Chandra itu berjalan sampai sekarang itu belum lama kok. Dari tahun berapa? Sekitar baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Nah, baru 2 tahun. Itu yang karyawannya masuk itu waktu udah masukin ke Chandra atau sebelumnya? Kalau karyawan dari dulu memang kita agak banyak, punya banyak ya. Nah, menurun itu kan karena konflik corona ini. Iya. Nah ini menurun, bikinnya juga menurun, yang kerjanya juga dikurangin gitu. Ya, karena kita nggak bisa membaginya. Agak susah gitu. Agak susah. Yang mudah-mudahan lah ini nanti kalau setelah ini bisa bangkit kembali dari semula. Kuliah juga di ini, online juga sih. Ya, saya itu ya itu anak saya juga belajar di rumah. Iya, belajar di rumah. Dia pegawainya ada satu ya? Yang satu pulang tadi malam katanya mau istirahat dulu. Ya udah. Memang ini ya, nggak susah gitu gara-gara. Iya. Ya sebetulnya kalau 2 orang ini mah cukup sih kita. Soalnya kita ngilingnya itu cuma istilahnya produksi cuma 1 kintal 1 hari itu. Per hari. 1 kintal kedelai. Kedelainya ngambilnya Kita ngambil dari toko. toko langsung. Nah, toko langsung. Kalau dulu sebelum konflik corona ini saya memang diantar sama bos. Berhubung konflik corona ini kan kita kan sepi dagang, jadi saya kan takut itu karena kalau diantar tuh sekian ton, nah takut saya megang duitnya. Nah, pernah masalahnya kita keenakan pakai duit, akhirnya kita punya urusan kan gitu. Jadi itu saya minta berhenti dulu. Nanti kalau sudah normal saya ngepel kembali gitu. Jadi sekarang udah ngambil kedelainya udah dari toko. Dari toko. Nggak diantar gitu lagi. Iya. Jadi kalau kita pulang dari pasar langsung ambil ke toko. Langsung ke toko. Tokonya memang udah ada langganan. Udah. Tadi pagi juga kita ngambil 3 kintal sekalian pagi. 3 kintal. Iya. Kalau sekintal itu berapa itu? 700.
700.000. Gantinya berapa tahun? Kalau dalam 1 kilonya itu jadinya 40 biji ya. Jadi kalau misalnya 1 kintal 1 hari itu jadi sekitar 4.000. 4.000 tahun. Langsung diantar ke tokonya hari ini juga apa besok ya? Kalau bikinan hari ini itu besok pagi kita ngantar ke Besok pasar. pagi langsung diantar. Kita yang ngantar ya? Kita ngantar. Jadi subuh itu ya, jam 4:30 subuh itu kita harus sudah siap di pasar. Jadi kalau yang sekitar sini yang ngambil langsung itu ada? Ada orang yang keliling, ada. Itu langsung. Biasanya dia jam 1, jam 2 itu udah berangkat ya. Siang ya? Iya, siang ya. Jadi memang pandemi ini ngurangin ini ya? Iya, pokoknya ngurangin dari segala-galanya itu mengurangin. Kayak mana pasar juga nggak seperti biasanya pasarnya. Orang yang ke pasar juga pada takut. Iya. Tuh. Jadi kalau pandemi ini udah kembali normal lagi berarti produksinya mungkin kembali normal lagi. Ya kita soalnya udah berusaha sih, udah berusaha coba kita ke pasar ke sana, ke pasar ke sana juga sama. Sama. Masih ini juga Iya. dampaknya. Iya. Tapi bapak nggak nyoba gitu ke apa ngantar ke toko lain gitu dari yang biasanya? Enggak. Cuman ngurangin di produksi aja. Iya, diproduksi. Itu kan memang permintaannya. Iya, permintaan dari pasar segitu. Udah mungkin itu aja ya. Iya. Ya bisa kita lihat di sini ya, terlihat sekali perbedaannya karena memang saya sudah pernah ke sini pada waktu itu kebetulan mengerjakan tugas juga, dan saat itu ada beberapa karyawan sekitar kalau tidak salah itu 6 atau 8. Nah sekarang di sini hanya ada 1 karyawan bersama dengan bapak dan ibu pemilik produksi tahu Safira ini. Saat ini memang produksinya sangat sedikit ya, hanya ada 1 kuintal kedelai. Berbeda dengan biasanya pabrik produksi tahu ini memproduksi tahu yang cukup banyak untuk sekali produksi. Namun sekarang dikurangin karena dari permintaan di pasaran juga memang sangat berkurang drastis. Garam. Ini obatnya untuk pembeku sama ini. Itu buat pembekunya ya Pak? Ini pembekunya. Kayak sagu ya Pak? Cuman bukan sagu. Sakau namanya. Khusus pembeku tahu. Murah kan Mbak obatnya ini. Orang segini juga cuma 300.000. Untuk peningkatan. Iya. 25 kilo 300.000.